Nah ini dia, langkah super jenius. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya umumkan target luar biasa kayak gini buat Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 ini. Keputusan yang bikin supporter semakin percaya dengan masa depan skuad Garuda. Apa target fantastis yang dipatok Ketum PSSI demi kejayaan Timnas Indonesia? Simak ulasan mendetailnya di sini. Breaking news hari ini. Kejutan besar hampiri Timnas Indonesia. Tepat tadi malam, akhirnya PSSI buka suara soal Martin Paes bela Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Semuanya bisa terkejut heboh mendengarnya. Apakah kiper andalan Sintayong ini bakal hadir memperkuat Garuda di turnamen paling bergengsi Asia Tenggara tersebut? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya di sini. Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Setelah berhasil datangkan bomber oleh Romanik, Ketum PSSI Erick Thohir berikan update terbaru soal proses naturalisasi penyerang lain, Mauro Zijusta, menuju gabung Timnas Indonesia. Apakah penyerang tajam ini akan segera berseragam Garuda di lapangan hijau? Jawaban resmi Ketum PSSI ini langsung bikin semua fans Timnas berdebar penuh harapan. Terobosan super sensasional. Kemenangan istimewa Timnas Indonesia atas Arab Saudi ternyata menyimpan kisah luar biasa mengagumkan. Profesor Timnas Indonesia Tom Hayem mengungkapkan pengorbanan besar dengan menahan rasa sakit demi meraih kemenangan 3 poin krusial. Semuanya bisa sangat respect dan bangga mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Prof. Hayem? Simak kisah dramatis Tom Hayem yang membuat kemenangan ini semakin menggugah hati seluruh supporter Indonesia. Bikin heboh publik. Gak disangka sebelumnya, semuanya bisa langsung kaget mendengarnya. Pemain anyar Timnas Indonesia, Kevin Dix, di luar dugaan akui sempat kaget saat pertama main di bersama skuad Garuda. Satu hal mengejutkan ini jadi alasan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga akhir dan simak pengakuan mengejutkan Kevin Dix yang bikin kamu tercengang mendengarnya. Skandal besar kontroversial. Meski Timnas Indonesia cetak sejarah dengan berhasil menang versus Arab Saudi hingga berada di posisi 3 klasemen grup, gak disangka Coach Sintayong dengan sangat jujur akui masih tertekan. Kok bisa begitu? Apa yang membuatnya tak sepenuhnya bisa menikmati sukses besar ini? Adakah yang tak beres? Simak alasan mengejutkan Sintayong itu hanya di sini. Langsung gemparkan Asia. Tak ada yang menduga sebelumnya. Terkonfirmasi media ternama di Asia. Ternyata Timnas Indonesia harusnya duduki peringkat 40 rank FIFA dunia saat ini, lewati tim besar dari Asia Barat ini. Semuanya bisa langsung kaget mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang membuat Indonesia layak meraih posisi fantastis ini? Simak ulasan mengejutkan yang bikin bangga sekaligus penasaran seluruh supporter Indonesia hanya di sini. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira bagi Timnas Indonesia. Resmi dikonfirmasi tepat tadi malam. Presiden Federasi AFF pastikan turnamen ASEAN Cup 2024 gunakan VAR untuk pertama kalinya. Timnas Vietnam dibuat gempar tak bisa lagi bermain keras dan licik seperti sebelumnya. Hahaha, mampus kau Nguyen, lengah dikit kartu merah kau. Apa dampak besar yang akan terjadi? Simak perubahan yang bikin Vietnam bisa menangis kejang dibuatnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini dia, langkah super jenius. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya.
dikonfirmasi resmi tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya umumkan target luar biasa kayak gini buat timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 ini. Keputusan yang bikin supporter semakin percaya dengan masa depan skuad Garuda. Apa target fantastis yang dipatok Ketum PSSI demi kejayaan timnas Indonesia? Simak ulasan mendetailnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi mengungkapkan target yang diusung untuk timnas Indonesia di ajang Piala AFF tahun 2024. Turnamen ini akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan tim Garuda tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan memulai laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Meski daftar pemain belum diumumkan, strategi besar PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sudah terlihat. Untuk Piala AFF kali ini, Shin Tae-yong dipastikan akan membawa mayoritas pemain muda, khususnya dari kelompok usia U22. Langkah ini sejalan dengan upaya PSSI mempersiapkan regenerasi skuad Garuda ke depannya. Coach Shin Tae-yong akan memimpin langsung tim di Piala AFF. Saya sudah beri kesempatan dan ini menjadi momen untuk regenerasi, ujar Erick Thohir. Keputusan ini diambil karena pelatih lainnya seperti Indra Syafri dan Nova Arianto saat ini fokus mempersiapkan timnas U20 dan U17 untuk Piala Asia 2025. Erick Thohir menegaskan bahwa target utama di Piala AFF 2024 adalah memberikan hasil terbaik. Namun ia juga berharap timnas Indonesia bisa mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Kalau ikut, ya harus berikan yang terbaik. Kalau bisa juara, ya bagus, tutur Erick. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996, Indonesia belum pernah menjadi juara, meski 6 kali melangkah ke final. Hal ini membuat timnas Indonesia kerap mendapat julukan spesialis runner-up. Dengan Shin Tae-yong yang memimpin langsung tim, PSSI berharap ajang ini bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing dan akhirnya keluar sebagai juara. Sudah saatnya situasi ini berubah, kami ingin gelar juara dan menghapus julukan spesialis runner-up, tegas Erick. Piala AFF tahun 2024 tidak hanya menjadi ujian bagi pemain muda Indonesia, tetapi juga langkah penting menuju peningkatan prestasi dan kebangkitan sepak bola tanah air. Apakah 2024 akan menjadi tahun emas bagi tim Garuda? Seluruh mata akan tertuju pada perjuangan mereka di Piala AFF mendatang. Breaking news hari ini, kejutan besar hampiri timnas Indonesia. Tepat tadi malam, akhirnya PSSI buka suara soal Martin Paes bela timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Semuanya bisa terkejut heboh mendengarnya. Apakah kiper andalan Shin Tae-yong ini bakal hadir memperkuat Garuda di turnamen paling bergengsi Asia Tenggara tersebut? Tonton video hingga akhir dan simak fakta bahagianya di sini. Spekulasi mengenai kiper Martin Paes bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 akhirnya terjawab. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Paes tidak akan memperkuat skuad Garuda dalam turnamen tersebut. Kiper andalan FC Dallas di MLS itu dipastikan absen karena tengah menikmati masa istirahat setelah menjalani musim kompetisi yang panjang. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menghormati kebutuhan pemain. Martin Paes sudah berjuang panjang musim ini. Sekarang dia sedang liburan di Bali bersama pacarnya, ujar Erick Thohir dilansir dari Tribun Bali. Kami tidak mau memaksakan pemain. Mereka bukan robot. Pemain harus memulihkan diri. Kalau dia dipaksa dan cedera, justru akan menyulitkan semua pihak, tambah Erick. Sementara itu, kabar menarik datang dari pemain naturalisasi lainnya, Rafael Struijk. Pemain yang kini memperkuat Brisbane Roar dikabarkan akan dilepas klubnya, tetapi hanya untuk fase gugur Piala AFF tahun 2024. Hal ini berarti Struijk kemungkinan besar akan absen saat Indonesia berlaga di fase grup. Kalau Rafael, informasinya Brisbane Roar akan melepasnya pada semifinal atau final jika kita sampai ke sana, ungkap Erick.
Namun untuk pemain Indonesia lain yang berkarir di luar negeri, PSSI masih menunggu kepastian dari klub masing-masing. Di sisi lain, Erik mengungkapkan bahwa komunikasi dengan klub-klub di Indonesia sudah menemui titik terang. Semua pemain yang bermain di Liga 1 akan dilepas untuk memperkuat timnas Indonesia. Kalau dengan klub Indonesia, semuanya sudah sepakat, ujar Erick Thohir. Dengan absennya Martin Paes dan kemungkinan keterbatasan beberapa pemain abroad lainnya, timnas Indonesia harus mengandalkan kekuatan pemain lokal dan regenerasi muda. Namun PSSI tetap optimis dengan peluang timnas Indonesia meraih hasil terbaik dalam turnamen 2 tahunan ini. Piala AFF tahun 2024 akan menjadi ujian penting bagi pelatih Shin Tae-yong dan skuad Garuda untuk membuktikan kemampuan mereka di level Asia Tenggara. Apakah absennya Paes akan menjadi tantangan besar atau justru membuka peluang bagi talenta lokal untuk bersinar? Nah ini dia, akhirnya terungkap jelas dan gamblang. Semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Setelah berhasil datangkan bomber oleh Romani, Ketum PSSI Erick Thohir berikan update terbaru soal proses naturalisasi penyerang lain, Mauro Ziegelsta, menuju gabung timnas Indonesia. Apakah penyerang tajam ini akan segera berseragam Garuda di lapangan hijau? Jawaban resmi Ketum PSSI ini langsung bikin semua fans timnas berdebar penuh harapan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi naturalisasi Mauro Ziegelsta, striker muda yang saat ini bermain untuk FC Volendam U21. Dalam pernyataannya, Erick mengakui bahwa hingga saat ini belum ada diskusi resmi terkait proses naturalisasi Mauro untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick menjelaskan bahwa saat ini PSSI tengah memprioritaskan proses naturalisasi oleh Romani striker FC Utrecht berusia 24 tahun. Romani diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Kami sedang fokus pada Ole Romani dulu karena posisi striker sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Mudah-mudahan prosesnya selesai sebelum bulan Maret, ujar Erick. Romani diproyeksikan untuk menambah daya gedor skuad Garuda saat menghadapi laga ke-7 dan ke-8 grup C melawan Australia dan Bahrain. Erick juga menegaskan bahwa PSSI berkomitmen meningkatkan kedalaman skuad dengan menargetkan memiliki setidaknya 150 pemain berkualitas yang siap tampil di berbagai kategori usia, mulai dari U17 hingga senior. Kami membutuhkan kedalaman skuad. Jika ada 150 pemain dengan kualitas yang merata, maka tim pelatih tidak akan pusing saat menghadapi masalah cedera, akumulasi kartu, atau rotasi lainnya, jelas Erick. Sementara itu, terkait kabar Mauro Ziegelsta, Erick menegaskan bahwa hingga kini belum ada komunikasi antara PSSI dan striker muda keturunan Indonesia tersebut. Namun Erick tidak menutup kemungkinan proses naturalisasi Mauro akan dilakukan di masa mendatang. Saya belum pernah diskusi dengan dia, Mauro Ziegelsta, ungkap Erick. Meski begitu, PSSI tetap membuka pintu bagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin memperkuat timnas. Proses naturalisasi bisa saja dilakukan di kemudian hari sesuai kebutuhan tim dan visi jangka panjang PSSI. Dengan komitmen PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia, peluang naturalisasi Mauro Ziegelsta masih terbuka lebar. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses Romani, namun tidak menutup kemungkinan Ziegelsta akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI di masa depan. Bagi para fans timnas, kabar ini menjadi bukti bahwa PSSI serius membangun kekuatan Garuda untuk bersaing di tingkat Asia dan dunia. Apakah Mauro Ziegelsta akan menjadi bagian dari revolusi skuad Garuda di masa depan? Kita tunggu kabar selanjutnya. Terobosan super sensasional. Kemenangan istimewa timnas Indonesia atas Arab Saudi ternyata menyimpan kisah luar biasa mengagumkan. Profesor Timnas Indonesia Tom Hayem mengungkapkan pengorbanan besar dengan menahan rasa sakit demi meraih kemenangan 3 poin krusial. Semuanya bisa sangat respect dan bangga mendengarnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Prof Hayem?
Simak kisah dramatis Tom Haye yang membuat kemenangan ini semakin menggugah hati seluruh supporter Indonesia. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno lalu menyimpan cerita luar biasa dari salah satu pemain andalan Shin Tae-yong yakni Tom Haye. Meski tampil gemilang, ternyata Haye bermain dalam kondisi cedera sepanjang pertandingan. Fakta ini mengejutkan banyak orang sekaligus membuat bangga seluruh pendukung tim Garuda. Haye yang berduet dengan Ivar Jenner di lini tengah Indonesia menunjukkan performa solid. Dengan umpannya yang akurat, ia mampu menembus garis pertahanan Arab Saudi yang bermain dengan skema tinggi. Strategi ini membuat serangan balik Indonesia sangat efektif, terlebih dengan pemain-pemain cepat yang dimiliki timnas. Namun di balik penampilan apiknya, Tom Haye mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera di babak pertama. Pergelangan kakinya terkilir sebelum turun minum, tetapi ambisinya untuk tetap bermain membuatnya bertahan di lapangan. Sebenarnya pergelangan kaki saya terkilir sebelum turun minum, ujar Haye dalam kanal YouTube pribadinya. Kami mencoba memperkuatnya dengan balutan di babak kedua, tetapi rasa sakitnya tetap terasa. Meskipun kesakitan, Haye memutuskan untuk tetap bermain karena memahami pentingnya pertandingan ini bagi timnas Indonesia. Anda tentu tidak ingin melewatkan pertandingan sepenting ini. Jadi saya hanya ingin melanjutkan, tambah Haye. Haye merasa lega saat Indonesia berhasil unggul 2-0. Hal ini membuatnya sedikit tenang meski cedera semakin terasa menyakitkan. Setelah kami mencetak gol kedua, saya mencoba bertahan. Namun ada momen di mana rasa sakitnya semakin parah, ungkap pemain Almere City itu. Akhirnya, Haye menyerahkan posisinya kepada Nathan Chuaon pada menit ke-68. Saat itu ia menyadari bahwa keluar dari pertandingan adalah keputusan terbaik demi tim, karena ia tidak bisa lagi memberikan performa 100%. Dalam sepak bola profesional, Anda harus tahu apa yang terbaik untuk tim, jelasnya. Saya berpikir bisa melanjutkan, tetapi tidak dalam kondisi sempurna. Semua pemain di bangku cadangan siap memberikan segalanya, jadi ini keputusan yang tepat untuk keluar. Cerita perjuangan Tom Haye dalam laga ini menambah kebanggaan atas kemenangan timnas Indonesia. Meski harus menahan rasa sakit, Haye tetap memberikan kontribusi besar bagi tim sebelum akhirnya digantikan. Pengorbanan seperti ini membuktikan bahwa semangat Garuda tak hanya terlihat dari hasil di papan skor, tetapi juga dari dedikasi para pemainnya di lapangan. Bravo, Timnas Indonesia! Bikin heboh publik. Gak disangka sebelumnya, semuanya bisa langsung kaget mendengarnya. Pemain anyar timnas Indonesia, Kevin Dix, di luar dugaan akui sempat kaget saat pertama main di bersama skuad Garuda. Satu hal mengejutkan ini jadi alasan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Tonton video hingga akhir dan simak pengakuan mengejutkan Kevin Dix yang bikin kamu tercengang mendengarnya. Kevin Dix mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya bermain selama 40 menit sebelum digantikan oleh Sandy Walsh akibat cedera, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Pemain yang kini memperkuat FC Copenhagen tersebut tengah menjalani masa pemulihan cedera. Meski begitu, ia mengaku bangga sekaligus sempat terkejut dengan pengalaman pertama membela skuad Garuda. Kevin mengungkapkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia memberinya banyak pelajaran. Selain harus beradaptasi dengan gaya bermain, ia juga merasa perlu menyesuaikan diri dengan budaya tim dan pola kerja pelatih asal Korea Selatan, seperti Shin Tae-yong dan stafnya. Ada banyak hal baru yang saya rasakan tentu saja, ujar Kevin dalam wawancara dengan kanal YouTube FC Copenhagen.
budaya baru pelatih dari Korea Selatan, dan 3 staf yang bekerja sama. Semua itu berbeda tetapi memberi banyak pelajaran bagi saya. Sebagai pemain yang baru bergabung, Kevin menyadari bahwa ia harus cepat menyatu dengan tim. Apalagi laga melawan Jepang dan Arab Saudi berlangsung dengan waktu persiapan yang singkat. Saya mencoba mengamati apa yang harus dilakukan, jelasnya. Saya berusaha menunjukkan diri dengan cara terbaik dan membantu tim sebisa mungkin. Meski debutnya tidak berjalan sempurna akibat cedera, Kevin merasa bangga menjadi bagian dari skuad Garuda dan menilai pengalaman itu sangat luar biasa. Setelah menyelesaikan 2 laga berat di bulan November 2024, Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi 2 pertandingan penting pada Maret 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Kemenangan di 2 laga ini sangat penting untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dan posisi ini masih cukup terbuka untuk memperjuangkan kelolosan. Meski harus absen sementara, Kevin berharap dapat kembali dalam kondisi prima untuk membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan. Pengalaman ini luar biasa dan saya bangga menjadi bagian dari tim ini, tutup Kevin Dix. Skandal besar kontroversial. Meski Timnas Indonesia cetak sejarah dengan berhasil menang versus Arab Saudi hingga berada di posisi 3 klasemen grup, gak disangka Coach Shin Tae-yong dengan sangat jujur akui masih tertekan. Kok bisa begitu? Apa yang membuatnya tak sepenuhnya bisa menikmati sukses besar ini? Adakah yang tak beres? Simak alasan mengejutkan Shin Tae-yong itu hanya di sini. Walaupun berhasil mencetak sejarah bersama Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui dirinya masih merasa tertekan. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa tekanan yang ia rasakan belum benar-benar hilang. Meskipun skuad Garuda baru saja meraih kemenangan perdana atas Timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung pada Selasa lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi momen yang sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong berhasil menang atas Arab Saudi, mencatatkan kemenangan pertama setelah 13 pertemuan sebelumnya selalu berakhir dengan hasil negatif. Hasil ini tak hanya menjadi tonggak sejarah bagi skuad Garuda, tetapi juga membawa Indonesia ke posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Catatan ini menempatkan Indonesia sebagai tim Asia Tenggara dengan performa terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, melampaui capaian Thailand dan Vietnam di ajang yang sama sebelumnya. Namun di balik keberhasilan ini, Shin Tae-yong justru merasa belum bisa benar-benar menikmati momen tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan Goal Post, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa tekanan sebagai pelatih timnas masih sangat dirasakannya. Ketika ditanya apakah kemenangan ini membuat bebannya berkurang, Coach Shin menjawab jujur, "Bohong jika saya mengatakan tidak." Coach Shin menyadari bahwa tugasnya belum selesai, terutama setelah Timnas Indonesia sempat menuai kritik tajam akibat kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang pada laga sebelumnya. Namun, ia memilih untuk tetap menjalani pekerjaannya dengan semangat dan fokus untuk terus memberikan yang terbaik bagi tim. Tapi, mari dinikmati saja. Ini bukanlah pekerjaan permanen, jadi saya akan menikmati selagi bisa dan memberikan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kini bersiap menghadapi tugas berikutnya bersama Timnas Indonesia pada Maret 2025. Dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dijadwalkan melawan 2 tim tangguh yakni Australia di laga tandang dan Bahrain di kandang. Meski tekanan masih membayangi, Coach Shin bertekad untuk membawa skuad Garuda melangkah lebih jauh di kompetisi ini.
Dengan semangat yang terus terjaga, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengukir sejarah baru di pentas sepak bola Asia. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang seluruh tim. Kami akan terus bekerja keras bersama, pungkas STY. Langsung gemparkan Asia, tak ada yang menduga sebelumnya. Terkonfirmasi media ternama di Asia. Ternyata timnas Indonesia harusnya duduki peringkat 40 rank FIFA dunia saat ini, lewati tim besar dari Asia Barat ini. Semuanya bisa langsung kaget mendengarnya. Kok bisa begitu? Apa yang membuat Indonesia layak meraih posisi fantastis ini? Simak ulasan mengejutkan yang bikin bangga sekaligus penasaran seluruh supporter Indonesia hanya di sini. Fakta baru mengungkap bahwa timnas Indonesia seharusnya berada di posisi 40 besar ranking FIFA saat ini berdasarkan sejumlah indikator, terutama nilai pasar pemainnya. Jika memasukkan nama bek naturalisasi Max Hilgers, total nilai pasar skuad Garuda mencapai 547 miliar, angka yang mengungguli banyak tim papan atas Asia. Dengan total nilai pasar tersebut, timnas Indonesia berada di peringkat ke-7 Asia. Hanya kalah dari raksasa seperti Jepang 5 triliun, Korea Selatan 7 triliun, Iran 853 miliar, Uni Emirat Arab 694 miliar, Uzbekistan 643 miliar, dan Australia 637 miliar. Namun, Indonesia berhasil mengungguli dua tim yang saat ini berada jauh di atas di ranking FIFA, yakni Arab Saudi 461 miliar di posisi ranking FIFA 59 dan Qatar 350 miliar di posisi ranking FIFA 48 dalam laga terakhir melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 19 November 2024. Indonesia mencatat kemenangan bersejarah 2-0. Mempertegas bahwa ranking FIFA tak selalu mencerminkan kualitas permainan di lapangan. Dengan sederet pemain berkualitas yang kini memperkuat timnas Indonesia, banyak pihak meyakini bahwa posisi Garuda di peringkat 125 dunia terlalu rendah. Jika nilai pasar menjadi ukuran, Indonesia layak berada di posisi 40 besar, bahkan di atas Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menargetkan Indonesia masuk 50 besar dunia pada tahun 2045. Namun melihat perkembangan pesat tim asuhan Shin Tae-yong, target tersebut bisa dicapai lebih cepat. Saat ini perjuangan utama adalah memastikan langkah ke Piala Dunia 2026 di grup C kualifikasi zona Asia. Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua yang merupakan slot lolos otomatis ke Piala Dunia. Dengan kombinasi pemain berbakat, nilai pasar tinggi, dan kemenangan impresif atas tim-tim besar, timnas Indonesia punya peluang besar untuk mencatat sejarah baru. Kini para pendukung menanti aksi skuad Garuda di laga berikutnya, dengan harapan langkah besar ini menjadi awal kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah dunia. Indonesia layak bermimpi besar, ranking 40 dunia bukan lagi sekadar angan. Yes, alhamdulillah mantap. Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Resmi dikonfirmasi tepat tadi malam. Presiden Federasi AFF pastikan turnamen ASEAN Cup 2024 gunakan VAR untuk pertama kalinya. Timnas Vietnam dibuat gempar, tak bisa lagi bermain keras dan licik seperti sebelumnya. Hahaha, mampus kau Nguyen, lengah dikit kartu merah kau. Apa dampak besar yang akan terjadi? Simak perubahan yang bikin Vietnam bisa menangis kejang dibuatnya.
Turnamen AFF tahun 2024 membawa kabar baik bagi sepak bola Asia Tenggara, khususnya Timnas Indonesia. Untuk pertama kalinya, teknologi Video Assistant Referee atau VAR akan digunakan di kompetisi ini. Dan kehadirannya menjadi sorotan utama menjelang turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara telah memastikan bahwa VAR akan digunakan mulai babak penyisihan grup hingga final. Teknologi ini dioperasikan oleh pihak ketiga yang ditunjuk AFF untuk menjamin keadilan. Menurut pengumuman di akun Instagram @seasiagoal, penggunaan VAR di babak penyisihan grup akan didukung oleh 10 kamera per pertandingan. Sementara itu, babak semifinal dan final akan menggunakan 12 kamera untuk cakupan yang lebih luas. Resmi, VAR akan memulai debutnya di AFF tahun 2024, tulis unggahan tersebut. Langkah besar ini bertujuan memastikan keadilan dalam setiap pertandingan dan meningkatkan kualitas sepak bola Asia Tenggara. Bagi Timnas Indonesia, kehadiran VAR menjadi angin segar yang disambut dengan penuh optimisme. Teknologi ini dapat mencegah berbagai insiden yang seringkali merugikan tim di lapangan, seperti pelanggaran tidak terdeteksi atau keputusan wasit yang kontroversial. Di sisi lain, penggunaan VAR juga dipandang sebagai tamparan keras bagi Timnas Vietnam yang selama ini dikenal dengan gaya bermainnya yang keras dan sering memancing emosi lawan. Dengan teknologi ini, permainan kasar atau pelanggaran brutal yang kerap menjadi senjata mereka tidak akan luput dari pengawasan. Diperkirakan bahwa kabar penerapan VAR ini menimbulkan keresahan di kubu Vietnam. Beberapa pemain mungkin merasa cemas karena permainan fisik yang menjadi andalan mereka kini berada di bawah pengawasan ketat. Vietnam tidak akan lagi leluasa memanfaatkan celah tanpa pengawasan. Sekarang semua tim memiliki kesempatan bermain lebih adil, ujar seorang analis sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Di AFF tahun 2024, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pertemuan antara Indonesia dan Vietnam diprediksi akan menjadi laga panas, terutama dengan adanya VAR yang dapat memengaruhi dinamika permainan. Kehadiran teknologi ini tidak hanya memberikan peluang lebih besar bagi Indonesia untuk tampil optimal, tetapi juga menambah kepercayaan diri bahwa setiap keputusan akan dibuat dengan adil. Dengan VAR di sisi mereka, tim Garuda kini memiliki peluang lebih besar untuk mengukir prestasi di turnamen ini. Dukungan teknologi ini diharapkan menjadi kunci penting dalam perjalanan Indonesia menuju trofi juara AFF tahun 2024. Bintang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand semakin dekat dengan momen bersejarah untuk melakoni debut di Liga Inggris bersama Oxford United. Penampilan impresifnya bersama Timnas Indonesia dalam kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai pujian luas, termasuk dari pelatih Oxford United Des Buckingham. Marcelino menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol penting dalam kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi, kemenangan pertama Garuda atas Green Falcons sepanjang sejarah pertemuan. Aksi brilian pemain jebolan Persebaya ini tidak hanya memberikan harapan besar bagi Indonesia di pentas Asia, tetapi juga memengaruhi karier klubnya. Kami menyaksikan pertandingannya di jam makan siang di sini, ungkap Des Buckingham kepada BBC Radio Oxford. Mencetak 2 gol melawan tim besar seperti Arab Saudi adalah pencapaian luar biasa bagi Marcelino dan sepak bola Indonesia. Meski belum tampil dalam laga resmi Oxford United di Championship, Marcelino menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dari The Ensel pada musim panas lalu. Buckingham yakin pengalaman di Inggris membantu Marcelino menjadi pemain yang lebih matang, baik untuk klub maupun tim nasional.
Dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sepak bola Inggris yang sangat berbeda dengan apa yang biasa dia hadapi, jelas Buckingham. Namun sang pelatih memberikan sinyal positif bahwa debut Marcelino hanya tinggal menunggu waktu jika dia terus menunjukkan peningkatan performa seperti saat ini. Oxford United akan menghadapi Middlesbrough di Stadion Kasam malam ini dalam lanjutan Championship. Marcelino yang kembali ke Inggris dengan kebugaran optimal disebut memiliki peluang tampil seperti yang dikonfirmasi laman resmi Oxford. 7 pemain yang menjalani tugas internasional semuanya kembali dengan kondisi fit, termasuk Marcelino Ferdinand yang menyumbangkan 2 gol untuk negaranya dalam kemenangan atas Arab Saudi, tulis pernyataan klub. Jika Marcelino tampil, ini akan menjadi momen bersejarah baginya sebagai pemain Indonesia pertama yang berlaga di level Championship Inggris. Marcelino kini menjadi simbol kebanggaan fans timnas Indonesia, membuktikan bahwa pemain Garuda mampu bersaing di level internasional. Penampilan gembilangnya tidak hanya meningkatkan reputasi pribadi, tetapi juga membawa harapan besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah global. Dengan semangat dan kerja keras yang ditunjukkan, Marcelino Ferdinand bisa segera mencatatkan sejarah baru, membuktikan bahwa mimpi anak bangsa untuk bersinar di Eropa bukanlah hal mustahil. Fans Indonesia bersiaplah untuk menyaksikan debut gemilang Marcelino di Liga Inggris.